Baik, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Widiasari, yang nantinya akan menjadi moderator bagi teman-teman untuk mengikuti acara ini. Oke, teman-teman, saya izin untuk nantinya memperkenalkan eh, narasumber kita, yaitu Kak Fairuz, atau yang biasa disebut dengan Kak Fai. Kak Fai ini adalah alumni atau orang yang sudah berpengalaman, terutama di bidang debat. Jadi teman-teman yang memang menyukai bidang debat, silakan untuk bertanya lebih banyak lagi. Tapi karena hari ini khususnya kita akan membahas tentang CV dan public speaking, jadi Kafai sangat amat narasumber yang sangat amat tepat bagi teman-teman jika teman-teman ingin memulai karir atau magang nantinya. Atau bagi teman-teman yang memang di sini adalah lulusan SMA atau masih sekolah ya, siswa kelas 11, 10, 11 sampai 12, silakan untuk memperhatikan karena ini akan sangat berguna nantinya untuk beasiswa atau melamar magang ya setelah sekolah ini. Dan jangan khawatir teman-teman, kalau misalkan nantinya kita akan berelasi, silakan untuk saling share sosmed kalian, baik Instagram atau LinkedIn ya, yang lebih profesional. Dan saya izin untuk memperkenalkan anak-anak itu apa sih? Ya, saya izin share screen ya. Kalau misalkan nggak kedengeran, nanti silakan chat misalkan suaranya izin untuk share Instagramnya ya. Bagi teman-teman yang memang belum follow Instagramnya, silakan untuk di follow karena di sana nantinya kita akan membuat acara-acara webinar, sharing session, atau bahkan seminar offline ya di kampus tingkat Jabodetabek. Dan tentunya anak LinkedIn ini berfokus pada pengembangan dan pengembangan diri. Anak LinkedIn ini bergerak di bidang karir yang khususnya adalah anak LinkedIn gitu ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa bukan hanya LinkedIn, tapi berbagai platform edukasi lainnya yang akan kita jajaki. Jadi anak LinkedIn ini memang berfokus pada pengembangan karir. Jadi bagi teman-teman yang memang sepertinya saya punya komunitas, saya bergabung ke komunitas atau saya punya teman-teman yang jumlahnya 10 sampai 20 orang nih kumpul-kumpul dan ingin tahu gitu, lebih banyak lagi terkait public speaking. Boleh nih langsung reach out langsung ke anak LinkedIn. Silakan untuk DM, keperluannya untuk apa? Karena kita sangat open sekali untuk kolaborasi agar kita sama-sama mencerdaskan bangsa dan negara ini ya teman-teman. Terus kalau teman-teman pengen banget nih, oh ternyata setelah dilihat langsung, anak LinkedIn ini potensial untuk saya beli gitu eh, kelasnya aja. Secara misalnya ada dua kelas sebetulnya, ada kelas dengan praktisi HRD IKR di bidang kecantikan dan di bidang perhotelan, dan di satu lagi kita sedang reach out langsung eh, pekerja yang bekerja di Bank Mandiri dan Bank BCA. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkarir ke sana, silakan kan minta daftar mungkin pada sekaligus untuk langsung dengan para ekarnya. Jadi jangan sampai lupa untuk follow anak LinkedIn. Anak LinkedIn ini, teman-teman, nantinya akan ngomongin di batch pertama ini, periode 10 Juni 2020 ini akan ngomongin bagaimana menyusun CV yang menarik. Itu harus kemana. Menarik itu belum tentu harus berprestasi segala hal teman-temannya, tapi gimana caranya kata-kata powerful, kata-kata kunci yang di dalam CV itu bisa jadi beban untuk HR itu mempertimbangkan apakah teman-teman bisa untuk magang di tempat mereka atau bekerja dengan mereka atau tidak.
Lalu kedua adalah tips memilih jalur karir sesuai potensi. Kita nggak tahu nih potensi kita ke depan kayak gimana, tapi dengan kita menyusun CV, dengan kita mempersiapkan CV dan diri, apalagi kemampuan dan potensinya, kita bakal tahu nih ke depan cara milih eh, potensi gitu. Potensi itu kemana. Lalu yang ketiga, praktik public speaking atau perkenalan diri yang powerful. Tentang perkenalan diri itu nggak harus 10 menit, 15 menit, 10 menit, sampai 1 jam. Tapi coba 2 sampai 3 menit kalian eh, speech gitu ya, memperkenalkan diri. Apakah dalam 2 menit teman-teman bisa ngomong terkait dengan diri teman-teman untuk bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu layak atau enggak gitu bisa kenal dengan teman-teman dalam dalam waktu 2 menit gitu HR itu bisa atau enggak teman-teman menjelaskannya dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah ini yang akan kita pelajari jadi sangat amat diharapkan bagi teman yang ingin apa ya sangat diharapkan sekali gitu bahwa teman-teman aktif dalam kelas ini gitu. Dan nantinya di akhir sesinya teman-teman akan diwajibkan mengisi form feedback selama 5 sampai 10 menit. Jadi setelah si dengan teman-teman yang langsung mengisi untuk sampai selesai. Silakan diisi sesuai dengan apa yang misalkan saya tentang pengalaman teman-teman coba kelas D1 ini ya. Jadi jangan sampai nanti feedback teman-teman sia-sia. Jadi silakan untuk memberikan feedback secara jujur dan adil, jurdil ya. Gitu. Nah, mulai sekitar 20.00 atau jam 8. Jadi, waktu 9 menit ini saya izin untuk menunjuk teman-teman yang memang ingin perkenalan diri. Salah satunya adalah nama teman-teman. Teman itu adalah orang yang berasal dari mana. Tapi saya, misalnya adalah saya Putri Widiasari. Saya adalah mahasiswa semester 2 semester 3 dan saya mengikuti kotik ini pengen tahu gitu CV saya sebenarnya sudah bagus atau tidak gitu. Atau ya udah saya penasaran dengan CV itu apa atau saya hanya ikut-ikutan. Boleh di sini ada Winda, silakan Kak Winda. Ayo ya, kelas ini harus on cam. Jadi silakan untuk on cam ya, teman-teman. Oke, apakah suaranya masih aman? Halo, tes tes. Udah aman kan suaranya? Aman, Kak. Oke, oke. Halo Winda. Iya, halo. Oke, boleh dong perkenalan dirinya Win. Oh, halo, perkenalkan nama saya Nino Windarwati, mahasiswa psikolog dari Universitas Borobudur. Alasan ikut ini apa nih Win? Boleh tahu nggak? Alasan ikut ini sebenarnya saya ingin cari tahu ya gimana cara bikin CV yang benar, mungkin. Dan ya, ingin cari tahu lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Winda. Iya, sama-sama. Oke, oke, boleh dilanjutkan. Jangan pada keluar ya, jangan takut untuk ditanya. Ini kan kelas public speaking. Ini kan kelas public speaking, maka takut untuk ditanya. Bisa berani dong, dong. Boleh Aska Sabita. Oke, halo, suara aku terdengar nggak, Kak? Aman sekali. Oke, mohon maaf sebelumnya aku nggak bisa on cam karena kalau on cam agak kendala jaringannya. Halo semuanya, selamat malam. Nama aku Askata Smita. Aku mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 dari UPN VJ. Em, aku ikut kelas malam hari itu sebenarnya pertama karena emang ada waktu luang. Terus yang kedua, really wanna know lots about CV dan juga career insight malam ini. That's it, thank you. Yuk, Kak Sabita. Terima kasih atas perkenalannya. Salam kenal ya, Kak. Oke, untuk selanjutnya, halo Kak Sheila.
Ini sebenarnya nggak kedengeran ya? Ya. Putus-putus di aku. Halo, halo, halo. Oke, udah kedengeran. Boleh untuk perkenalan diri terlebih dahulu, Kak Sheila? Oke, Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Saya Syara Nuralisa, saya mahasiswi PG PAUD UNJ, sekarang semester 6. Oke, boleh tahu nggak ya, kenapa Kak Sheila mau ikut kelas ini? Oh, iya, pertama aku tertarik banget ya, karena ya, mau ngebahas tentang CV gitu kan, untuk aku mau upgrade CV aku nih gitu, sama LinkedIn juga, itu aku tertarik banget. Karena itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Sheila. Oke, boleh. Kak Andri Prayoga, apakah bisa on mic? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Prayoga. Saya siswa kelas dari SMK, kelas 12 dari SMK Budi Warman II, jurusan Teknik Komputer. Alasan bergabung di sini ingin tahu gimana cara buat CV yang bagus gitu, dan public speaking yang benar. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih, Kak Andri. Salam kenal. Oh, adik ya, sekarang adik kenal sih. Salam kenal ya, Kak Andri. Oke, baik. Karena Kak Linda, Kak Aca, Kak Sela, Kak Andri sudah memperkenalkan dirinya dan oke, ada Kak Haura. Halo Kak Haura, salam kenal. Boleh untuk memperkenalkan diri, namanya siapa, asalnya dari mana, dan alasan ikut mengikuti kelas ini apa kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Kak Putri atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya dan halo Kak Putri, selamat malam. Perkenalkan, aku Aura Makfirli. Aku merupakan mahasiswa semester 6 Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Dan alasan aku ikut Zoom pada malam hari ini karena aku masih, walaupun aku udah pernah bikin CV, cuman aku masih ingin mereview lagi nih kira-kira CV aku nih udah oke belum ya gitu. Dan juga mungkin di sini kan udah ada kakak tutor yang memang berpengalaman, jadi aku ingin belajar yang lebih baik lagi nih sama kakak tutor. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Haura. Oke, wah bagus sekali ya, namanya sama satu visi. Kalau misalkan Oke, kalau misalkan nantinya teman-teman punya tujuan yang sama, tujuan belajar yang sama, maka akan mendapatkan hal yang sama pula. Dan kebetulan dan beruntungnya teman-teman, hari ini narasumber kita akan memberikan ilmunya untuk kita semua agar lebih memahami bagaimana create CV yang menarik, lalu bagaimana cara perkenalan diri yang powerful, dan dari karir gitu, potensi karir yang sesuai dengan pengalaman kita. Baik, sebelum kita memulai, baiknya, oke, di sini ada Kak Tariska, adik Tariska. Halo Kak, Kak Tariska, silakan untuk memperkenalkan diri, baru bergabung ya Kak. Ya, boleh memperkenalkan diri dari nama, lalu ahli dari mana, dan alasannya apa nih Kak Tariska? Apakah bisa on mic? Ayo, Tariska. Oke, jangan malu-malu ya, karena ini adalah kelas public speaking juga. Oke, silakan Kak Tariska. Halo, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tariska Dwi Wulandari. Asal saya dari Malang. Saya masih siswi SMK di salah satu SMK di Malang. Tujuan saya mengikuti Zoom ini adalah agar saya bisa tahu gimana cara yang baik untuk buat CV untuk magang saya di masa depan atau melamar kerja saya di masa depan, karena sebentar lagi juga saya akan mengikuti PKL begitu. Oke, oke, salam kenal adik Tariska. Terima kasih sudah memperkenalkan diri dan tertarik atas acara anak LinkedIn ini. Oke, ini adalah batch pertama dan selamat datang ya teman-teman untuk acara anak LinkedIn ini. Oke,
Karena kita sudah memperkenalkan diri, tadi juga saya sudah open nih, kita akan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, karena sudah, halo Kak Fai, apakah sudah terdengar? Ya, suaraku udah kedengeran belum, Putri? Oke, aman Kak Fai. Oke, 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 wih. oke. Baik teman-teman, karena Kak Fai narasumber kita sudah hadir, tadi saya sudah mengenalkan Kak Fai, bagaimana temannya, dan apa yang ingin Kak bagikan pada malam hari ini, dan kelas pada ini diharuskan untuk on cam, dan jika teman-teman memang berkendala untuk on cam, untuk silakan untuk mengabarkan di grup-grup chat Zoom-nya. Jadi silakan untuk melihat, mencatat beberapa hal penting, poin-poin penting yang nantinya akan Kak Fai berikan. Lalu jangan sampai lupa untuk memberikan peran di akhir sesi karena akan ada kritik dan review CV ya Kak Fai. Oke, halo Kak Fai, selamat malam Kak Fai, apa kabar? Halo, malam. Aku udah terlihat dan terdengar jelas gak ya? Oke, aman Kak Fai untuk Oke. suaranya sudah aman. Oke, izin Kak Fai, saya persilakan waktu dan layarnya. Oke, sebelumnya thank you Putri dan teman-teman anak LinkedIn. Halo, selamat malam teman-teman semua. Senang bisa sharing malam hari ini bersama teman-teman. Aku tadi mendengar singkat dari ekspektasi kalian. Ya, aku joinnya tadi agak akhir-akhir. Tapi aku mau disclaimer dulu. Jadi, sebelumnya hari ini aku agak padat banget tadi di kantor. So, jadi mohon maaf banget kalau PPT-nya tidak sesuai ekspektasi kalian karena aku ngerjainnya tadi diburu-buru banget pas meeting dan aku baru banget kayak nyampe rumah. Jadi hopefully teman-teman nggak perlu patokan banget sama PPT. Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja kayak on mic aja kayak Kak, sorry aku mau nanya langsung gitu aja ya. Jadi kayak gak usah malu-malu karena aku akan openly eh, untuk tanya aja. Karena PPT ku sepertinya tidak akan membahas banyak hal. Wait ya, aku izin share screen. Hmm, tunggu. Harusnya kelihatan. Oke. Udah terlihat belum teman-teman? Masih hitam sih Kak di aku. Oke, wait ya. Oke, harus sudah terlihat. Sudah Kak. Sudah. Oke, ini dia aku agak nge-lag. Aku izin off cam dulu ya teman-teman. Oke Kak. Oke. Alright. Halo, selamat malam teman-teman. Salam kenal. Terima kasih teman-teman udah mau ikutan sharing session malam hari ini di waktu yang mepet ini. Aku harap teman-teman tidak perlu malu-malu dan lain sebagainya karena aku berharapnya kita lebih interaktif aja dalam sesi malam hari ini. Oke, aku akan next. Wait. Hmm. Oke, ini perkenalan singkat soal aku. Perkenalkan, namaku Fairuz Mumtaz, Zababia Putri. Aku dari UPN Veteran Jakarta, prodiku atau jurusanku Ilmu Hukum. Sedikit singkat, aku udah ngapain aja di kampus. Di organisasi, aku ada di internal dan eksternal. Pertama, kalau di internal aku menjadi ketua dari UKM, terus juga di Badan Legislasi MPM, terus juga ada di FRDM, jadi itu kayak organisasi di FH. Dan kalau di eksternal, aku ada di Youth Ranger sama Law Connection. Mungkin di sini teman-teman ada yang familiar dengan Youth Ranger Indonesia. Nah, aku kebetulan waktu itu menjadi head of
HRD-nya di Youth Ranger regionalnya di DKI Jakarta. Sedangkan kalau di internship, yang terbaru saat ini aku di Bank Indonesia, tapi bukan di pusat, tapi di KPW atau Kantor Perwakilan Wilayah DKI Jakarta. Yang ini ada di setiap daerah teman-teman pasti sebagai wilayahnya. Eh, Kedua, aku ada internship di PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom di Legal and Compliance, tapi di divisi atau di unit kerja Strategic Investment. Nah, sedangkan yang ketiga aku di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dulu dia masih badan, sekarang sudah menjadi kementerian di kabinetnya Pak Prabowo. Jadi kalau teman-teman lihat di internship, aku berbeda-beda. Ada yang di korporasi, kementerian, terus juga di Bank Indonesia yang which means ketiga-tiganya mempunyai eh, cara kerja atau lingkungan yang lumayan berbeda. Itu perkenalan singkat dari aku. Next, kita akan ngebahas uh, ya, organisasi, magang, atau lomba. Menurut teman-teman, aku mau nanya dulu nih, pasti teman-teman kebanyakan tuh dari semester berapa atau masih SMA? Aku semester 6 Kak kebetulan. Ada semester 6. Oke, Aku yang semester 4, Kak. Aku masih kelas 11 SMK, Kak. Kelas berapa? Sorry? Masih kelas 11 SMK. Oh, sih masih kelas 11. Alright. Yang lain? Aku semester 4, Kak. Oke. Berarti mostly teman-teman sudah di memasuki semester tua ya. Jadi kayak ada yang 4, 5, 6, ada juga yang masih SMK dan SMA. Tapi balik lagi, aku ingin disclaimer, tidak pernah ada kata terlambat untuk teman-teman dalam memulai sesuatu. Tapi aku penasaran sih sama pendapat teman-teman, makanya aku ngasih organisasi, magang, atau lomba. Menurut teman-teman, mana yang lebih penting dari ketiga ini? Organisasi, magang, atau lomba? Ada yang mau nyampain pendapatnya nggak? Pentingan mana? Semuanya, kalau dari Haura. Kalau yang dari yang lain? Semuanya penting, Kak. Oke, ya, oke. Dari yang lain, ada yang punya pendapat yang lain nggak? Oh, menurut saya semua penting Kak, tapi lebih ke magang. Oke, itu dari Rizka. Derivatan keterkaitan sika satu sama lain. Oke. So, berarti sebenarnya semua teman-teman mengasumsikan atau berpendapat semuanya itu penting, organisasi, magang, atau lomba. Tapi ada juga yang kayak, kalau prioritas magang, Kak. Oke, kita akan bahas. Kenapa ini? Oke. Nah, mana yang lebih penting? Kita akan bahas. Jawabannya adalah semua penting. Tadi kalau teman-teman yang ngejawab, semua penting benar, tapi sebenarnya balik lagi itu adalah prioritas. Tapi teman-teman, karena kita dalam sharing session malam ini kita pengen ngebahas soal persiapan karir. Kalau boleh teman-teman persiapkan dari sekarang, ketiganya sangat penting. Organisasi, lomba, magang. Kenapa sih organisasi itu menjadi suatu hal yang penting juga untuk teman-teman bangun? Kalian mungkin berpikir kayak, ih ngapain sih organisasi buang-buang waktu. Tapi guys, kalau kalian belum ada pengalaman magang atau yang lain sebagainya, organisasi itu menjadi starting point atau titik mulai untuk teman-teman mendapatkan pengalaman. Selain itu, teman-teman belajar banyak hal juga, kerjasama tim, dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan teman-teman menurut ini sebenarnya preferensi pribadi, tapi kalau dari aku, sepengalamanku, selama apply magang dan lain sebagainya,
organisasi itu sangat dipertimbangkan ketika CV-ku direview. Apalagi ketika di organisasi aku memegang posisi-posisi strategis seperti ketua, terus juga ketua divisi dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena teman-teman akan dilihat bahwasannya teman-teman terbiasa untuk bekerja dalam tim, terus juga teman-teman aktif mengikuti kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kadang ada juga yang suka numpang nama dan lain sebagainya. Itu pilihan, tapi aku sangat tidak menyarankan untuk teman-teman banyak banget organisasi, tapi kebanyakan numpang nama atau kayak matil, main tinggal. Itu tuh karena akan menyulitkan teman-teman sendiri ketika teman-teman cantumkan di CV, tapi ternyata ketika di interview atau ketika pada saat sudah bekerja atau ya menjalankan magangnya, ternyata teman-teman tidak sesuai dengan kualifikasinya dengan apa yang teman-teman tulis di CV. Jadi better di organisasi teman-teman benar-benar untuk memanfaatkan dengan baik untuk trial dan error, mencoba banyak hal dan lain sebagainya. Terus yang kedua di lomba. Kenapa sih lomba tuh juga menjadi suatu hal yang penting? Mungkin kayak sebenarnya kalau lomba tuh bukan tujuannya menang, guys. Tapi tujuannya adalah teman-teman bisa melewati prosesnya dulu. Karena kalau dari lomba kan teman-teman akan diminta untuk meriset, membuat suatu inovasi, terus juga akan ada dalam deadline waktu tertentu dan lain sebagainya. Makanya secara kompetitif itu akan juga sangat membantu agar ketika nanti kalau berdasarkan recruiter teman-teman tuh orang yang sangat pace-nya bisa untuk mengikuti kecepatan apapun dalam bekerja karena teman-teman sangat kompetitif, tapi juga teman-teman mempunyai motivasi yang besar dan lain sebagainya karena dilihat teman-teman juga ada pengalaman lomba dan lain sebagainya. Terus yang ketiga magang. Kalau di magang, itu tuh eh, aku sangat menyarankan ketika teman-teman magang bukan hanya sebulan, tapi kecuali kalau memang sebulan itu teman-teman ada megang event dan lain sebagainya. Aku sangat menyarankan magang itu minimal banget 3 bulan. Karena kalau sebulan teman-teman belum mendapatkan apapun. Karena kayak gini, eh ini sebenarnya banyak pilihan dari teman-temanku yang eh apa sih bahasanya ya? Ketika libur semester mereka magang. Jadi misal ketika mereka dari semester 1 sama 2 kan dari peralihan semester 1 semester 2 tuh kita biasanya ada libur ya guys. Sebulan, 2 bulan mereka gunakan untuk magang. Eh atau liburan semester lah. Menurutku kadang-kadang itu menjadi suatu hal yang teman-teman belum mendapatkan apapun di sana dalam waktu 1 bulan. Karena ketika dalam 1 bulan bukan pemagang, karyawan pun mereka kadang-kadang bingung mau melimpahkan atau mau ngasih kerjaan kalian apa, sehingga kadang-kadang kerjaan receh yang akan kalian dapatkan. Tapi kalau misalkan kalian 3 bulan, biasanya kantor-kantor yang sudah menerima kalian magang 3 bulan, 4 bulan, mereka akan sudah tahu apa yang akan mereka berikan ke kalian untuk dikerjakan. Kayak gitu. Makanya lebih akan terstruktur dan akan lebih terukur apa yang akan kalian hasilkan. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu dulu nih sebenarnya realita kantor kayak apa, tapi bukan mencari pengalaman yang gimana-gimana, ya it's okay. Kalau teman-teman mau magang di waktu sebulan, kayak cuman mau dapat vibe kerja tuh kayak gimana sih, ya itu nggak masalah. Tapi ketika teman-teman mau serius, itu adalah benar-benar magang yang pengen pengen dapat something nih dan juga bisa kayak bangun hubungan sama relasi sama orang-orang kantor. Aku sangat menyarankan minimal banget 3 bulan untuk magangnya. Kayak gitu. Nah, wait, aku tadi ngelihat ada yang ngechat. Kak, aku ikut lomba poster tapi nggak pernah menang. Nggak apa-apa. Teman-teman, kalau misalkan nggak menang tuh sama sekali nggak masalah. Kenapa? Karena menang itu adalah eh, hadiah. Tapi yang berharga, yang penting adalah ketika teman-teman berproses menjalani selama berusaha semaksimal mungkin ketika lombanya, proses lombanya. Kayak gitu. Karena kalau misalkan teman-teman
dalam prosesnya maksimal, kalian berpikir dengan keras, kalian riset, itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana kalian nanti akan uh, bisa ketika kalian nanti interview dan lain sebagainya. Karena kan gini ya, kadang kita lomba tuh banyak yang ketika kayak poster deh, itu kan nanti akan bisa jadi portofolio kalian. Walaupun kalian nggak menang, tapi kan itu bisa kalian masukkan bahwasannya kalian pernah submit poster bentuknya seperti ini di lomba ini. Itu akan menjadi portofolio kalian. Jadi walaupun hasilnya nggak sesuai dalam artian teman-teman nggak mendapatkan predikat juara, tapi ada produk atau hasil yang bisa teman-teman tawarkan. Oh, misal kalau aku fokusnya sebenarnya di lomba debat. Aku waktu awal turun debat, aku tuh selama sebulan, aku bisa turun 3 sampai 4 lomba kayak gitu. Jadi selama 2022 6 bulan tuh aku udah ikut 20 lomba lebih. Dan aku cuman menang di 2 kompetisi. Tapi kenapa itu menjadi suatu hal yang merubah banget diriku. Satu, ketika lomba debat, aku riset itu sangat berpengaruh terhadap pengetahuanku sehingga ketika di kelas aku lebih bisa untuk berargumentasi atau menyampaikan sesuatu kepada dosenku dan aku dihukum, itu akan sangat memudahkanku ketika bikin esai dan lain sebagainya. Tapi yang kedua juga sangat memudahkanku untuk dalam menyampaikan sesuatu. Kayak aku lebih more confident, lebih percaya diri. Jadi aku nggak begitu malu-malu karena kayak di kompetisi keseharianku adalah berbicara, ngomong depan kamera, ngomong depan orang, dan lain sebagainya. Jadi walaupun hasilnya dalam hal predikat aku nggak dapat, tapi hasil dari prosesnya tetap ada yang bisa aku dapatkan. Kayak gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke, kayaknya nggak ada ya. Wait. Oke, berarti kita next dulu. Nah, kegunaannya apa? Tadi kalau teman-teman lihat dari 3 ini, organisasi, lomba, magang, sebenarnya apa sih yang akan kalian dapatkan ketika after kalian eh, lulus atau selama proses kalian berkuliah ketika mau lulus di semester-semester yang sudah memang fokusnya ke karir. Satu, yaitu CV, di seleksi administratif. Aku rasa seleksi yang paling kalian perlu untuk tahap pertama nembus tuh adalah CV dulu kan. Ini akan menjadi pintu pertama untuk kalian berpindah ke seleksi-seleksi seterusnya. Nah, ketika teman-teman mempunyai banyak hal yang teman-teman tawarkan di CV, misal ketika teman-teman interest atau bisa punya kemampuan bukan hanya kayak aku di legal, tapi bisa di public relation atau misal bahkan di social media specialist dan lain sebagainya. Teman-teman punya pengalaman dari organisasi atau misal teman-teman bikin project yang bisa teman-teman tawarkan. Sehingga recruiter itu bisa melihat CV kalian sangat variatif. Bahkan kalau setahuku kayak Unilever dan lain sebagainya, mereka sangat mencari kandidat atau kayak pendaftar yang mereka bukan hanya akademik oke, tapi juga di luar akademik dalam hal tadi lomba, terus juga organisasi dan lain sebagainya. Makanya kalau kalian lihat orang-orang yang masuk di apa sih ULIP dan lain sebagainya, oh mereka sangat eh, top achiever dalam artian mereka menang lomba ini itu, ke organisasinya ini itu, terus apalagi ya, mereka sangat bervariatif. Jadi inilah kenapa teman-teman gunanya untuk menyeimbangkan kayak organisasi, lomba, dan magang, biar recruiter tuh juga tahu sebenarnya kalian tuh adalah orang yang seperti apa. Nah, mungkin dari aku simpelnya gini sih. Kak, gimana sih caranya untuk nge-build sebenarnya prioritasnya tuh seperti apa? Kalau dulu, by the way, aku sekarang semester 8. Kalau dulu,
yang aku lakukan di tahun pertama adalah aku organisasi dulu. Jadi biasanya aku di tahun pertama itu aku organisasi di mana aku lagi mencari-cari nih. Sebenarnya aku di kampus nih sukanya kayak apa sih orang dan aku sedang mencari orang-orang di kampus tuh seperti apa sih? Karena kayak itu kan adalah lingkungan yang baru ya. After tahun pertama, yaitu semester 1, semester 2, aku organisasi. Mulai dari semester 2, semester 3, organisasinya jalan, tapi aku udah mulai seleksi. Misal ketika tahun pertama, aku ikut 2 atau 3 organisasi. Di tahun kedua, semester 3, aku mulai eliminasi. Jadi aku cuma ngambil satu organisasi aja. Habis itu aku mulai pindah ke lomba. Aku mulai pindah ke lomba di tahun kedua, baru habis itu di tahun ketigaku, which means itu berapa tuh berarti? 3, 4, 5, 6. Di 5, 6, jadi dari 5 ke 6, aku tuh udah mulai berpindah ke magang. Mungkin menurut beberapa orang ini agak telat ya, tapi menurutku karena ini sesuai dengan kurikulum kampusku juga, semester 6 sudah bisa magang full, aku akan lebih bisa untuk spend time kayak magang 4 sampai 5 bulan dan menurutku itu sangat works bagi aku karena jadinya kayak aku nggak ada beban untuk kuliah dan lain sebagainya juga jadi bisa fokus magang. That's why di tahun ketiga aku tuh magang di semester 6. Nah, setelah magang sampai saat ini. Jadi ketika udah di semester 6 dan semester 7 aku magang, di tahun keempatnya semester 7 semester 8 itu aku udah bisa menyeimbangkan semua. Jadi kayak magangku jalan, lombaku jalan, yang tidak berjalan hanya organisasi. Karena aku udah nggak into organisasi lagi karena menurutku orientasinya sudah berpindah ketika kita sudah di semester akhir lebih banyak harusnya di magang bukan organisasi dan udah nggak masuk kategori untuk organisasi juga di semesterku kayak gitu. Jadi aku udah lebih fokusnya ke magang sama lomba. Gitu sih. Tapi balik lagi timeline-nya teman-teman mau seperti apa itu bisa teman-teman sesuaikan sendiri-sendiri. Tapi yang pasti kalian harus punya target untuk kayak tahun segini mau ngapain, tahun ini ngapain, tahun ini ngapain atau semester ini ngapain, semester ini mau eksplor apa lagi. Karena kalau kalian tidak, menurutku ya, kalau teman-teman tidak melakukan hal seperti itu, akan sulit untuk teman-teman juga melihat perkembangan dari teman-teman tuh seperti apa. Karena jadinya uh, teman-teman hanya bertahan di zona nyaman aja. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, next. Nah, kegunaannya tadi setelah CV, selanjutnya tuh ada interview. Honestly, kalau interview, kenapa aku selalu sampai saat ini, ketika aku sudah lolos sampai interview, alhamdulillah responnya selalu positif dan aku belum pernah ada masalah sampai aku ditolak di interview. Sampai saat ini, alhamdulillahnya. Kemarin pun di BI cukup kompetitif di divisiku yang aku apply dan akhirnya aku yang kepilih soalnya yang magang tuh di bagianku cuma 2 orang tapi beda ranahnya yang hukum yang masuk ke bagian hukum tuh cuma aku sendiri satu lagi temenku ekonomi dan beda tugasnya. Nah, kalau dalam interview sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan? Honestly adalah seberapa banyak kalian jam terbang dalam artian kalian berorganisasi, kalian lomba, kalian juga magang. Kalau dalam hal ini pertama kali magang, berarti organisasi lomba itu akan sangat membantu kalian untuk mudah dalam interview. Karena gini, dalam artian bukan organisasi jadi yang pasif ya teman-teman. Pastinya kenapa kalau kalian berorganisasi itu akan sangat berimpact terhadap interview kalian ketika kalian menjadi anak organisasi yang interaktif. Dalam artian membuka diri, terus juga berdiskusi, dan lain sebagainya. Karena kalau teman-teman juga pasif ya nggak akan menghasilkan juga. Jadi sebenarnya dimanapun kalian, posisi atau dimanapun kalian ditempatkan, kalian harus bisa mau untuk membuka diri. Sebenarnya kuncinya seperti itu. That's why ketika interview, kalian lebih percaya diri, dapat, kalau kita nyebutnya sekarang gampang yapping. Jadi kayak banyak hal yang bisa disampaikan gitu. Jadi kayak nggak sedikit. Kadang kan kalau kalian terlalu
ada beberapa misal temenku yang mereka kebanyakan nggak terlalu eksplor banyak hal. Jadi ketika interview mereka sangat dikit referensinya ketika ditanya dalam banyak hal. Atau kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul, mereka nggak pernah kepikiran, mereka jadi bingung jawabnya apa. Itulah kenapa kayak eksplorasi itu sangat penting juga untuk teman-teman mempermudah teman-teman untuk lebih percaya diri dalam interview. That's why aku sangat rekomendasikan organisasi dan lomba agar lebih seimbang. Kayak gitu, karena ada juga teman-temanku yang fokusnya organisasi, tapi secara lomba kayak atau prestasinya sebenarnya kan kayak lomba tuh banyak kayak akademik, non akademik dan lain sebagainya itu nggak ada. Padahal kayak apa yang akan kalian dapatkan itu akan sangat berbeda di organisasi dengan lomba kayak gitu. Next. Nah, CV-mu mencerminkan dirimu, begitu juga saat interview. Apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan bahas soal CV. Ini adalah CV-ku. Tapi harusnya ini belum aku update lagi, jujur. Nah, kalau teman-teman mau tahu CV kayak apa, ini kenapa ada fotoku, karena aku kemarin inputnya yang aku apply di BI. Karena kemarin di BI mereka mintanya CV ATS-nya ada foto. Jadi aku apply-nya seperti ini. Pasti di awal aku akan taruh namaku, terus juga aku domisiliku saat ini, email, nomor telepon, dan link LinkedIn-ku. Jadi mereka ketika lihat CV-ku langsung bisa klik ke LinkedIn. Terus ini adalah penjelasan singkat soal diriku. Nah, ketika penjelasan singkat ini teman-teman bisa kustomisasi sesuai dengan posisi yang teman-teman apply. Kayak gitu. Ya, ini kinda simple. Jadi kayak aku make it short. Ada beberapa juga yang lumayan menjelaskan banyak hal, tapi kalau di aku make it short aja karena aku lebih mengeksplor di bagian education, terus juga experience-ku dan lain sebagainya. Nah, ini di education aku menjelaskan aku di major apa, semester berapa, IPK-nya berapa, terus lulusnya expected-nya tahun berapa, terus ini adalah achievement-ku di perkuliahan seperti apa, project dan lain sebagainya. Next, itu ini di CV-ku tuh selain ada penjelasan singkat, ada juga tadi education, terus ada work experience sama organization experience. Jadi kalau di work, ini aku taruh soal internshipku ada apa aja, aku ngapain aja. Nah, quick tips sebenarnya untuk teman-teman menjelaskan work experience, honestly harusnya teman-teman mempunyai kalkulasi angka atau kayak angka yang sekira-kiranya bisa untuk dilihat secara kuantitatif. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya make it penjelasannya teman-teman tuh ngapain aja dalam membuat atau dalam mengerjakan sesuatu. Apakah memimpin, atau apakah mengarahkan, atau membuat, dan lain sebagainya. Jadi, berikan penjelasan yang sejelas mungkin. Terus yang kedua, organization, ya ini bisa teman-teman baca kayak biasa aja dari kapan sampai kapan. Tapi sebenarnya gini guys, aku kalau kalian tanya, Kak, sebenarnya bullet point-nya tuh kayak isinya harus apa aja, itu tuh kayak gimana sih? Honestly ya guys, kita kalau dalam apply kerjaan, kita perlu paham dulu selain kalian CV kalian oke, tapi recruiter tuh punya preferensi masing-masing juga yang ini unexpected. Jadi kalau kalian tanya, tadi kayak aku dengar kayak pengen perbaikin, bagusin CV lagi dan lain sebagainya. Honestly, dalam dunia pekerjaan, kadang CV yang aneh yang menurut kalian kok bisa lolos, itu lolos. Jadi faktor rezeki itu sangat berpengaruh. So, kalau dalam prinsipku adalah sepentingnya kalian dapat menjelaskan dengan jelas apa yang kalian kerjakan. Tapi kayak it's don't have to be perfect gitu loh, nggak perlu perfect dalam artian oke, aku mencari terus-terusan referensi dan lain sebagainya. Tapi kayak make sure kalian dapat mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis untuk menjadi suatu kualifikasi kalian. Kayak gitu. Nah,
tips saran dari aku, ketika teman-teman membuat CV, CV-nya tuh di custom. Dalam artian gini, ketika teman-teman apply posisi kayak aku apa ya, eh legal intern. So, pengalaman yang teman-teman input adalah pengalaman yang berkorelasi kepada legal. Kayak gitu. Kalau misal teman-teman jadi data scientist, oh so put pengalamannya sesuai dengan data scientist. Jadi kayak jangan taruh semua pengalaman kalian dalam CV tersebut. CV itu maksimal cuma 2 halaman. Begitu juga organisasi. Taruh posisi yang sesuai dengan kalian. That's why kalau bisa ketika kalian memang sudah tahu apa yang kalian tertarik, kayak misal kak aku kayaknya lama-lama seneng deh sama graphic design. So cari pengalaman ketika kalian jadi di organisasi atau yang tentang graphic design. That's why aku sangat menyarankan di tahun pertama adalah menjadi proses eksplorasi kalian untuk mencari apa sih ke depannya yang harus teman-teman serius atau teman-teman build karirnya. Kayak gitu. Atau kayak emang kalian anak hukum tapi mau switch karir. Kayak kalian mau jadi social media specialist. So ketika kalian udah tahu dari awal kayak ya udah aku emang anak hukum tapi kayaknya aku kerjanya pengen jadi social media specialist atau kayak mau di agency dan lain sebagainya. Dan kalian cari bootcamp atau di organisasi ambil posisi tersebut dan lain sebagainya. Karena honestly beberapa kali aku konsultasi juga ke beberapa HRD yang mereka sarankan memang ketika masa kuliah itu sangat mudah untuk teman-teman switch career karena misal kalian backgroundnya hukum tapi kalian interestnya kayak tadi social media specialist, teman-teman punya akses untuk organisasi dan lain sebagainya atau bahkan freelance yang sekarang sudah aksesibel untuk teman-teman gunakan kayak gitu. Nah, ini achievement sama skill. That's it. Kalau skills, aku bukan tipikal yang di rate-rate gitu sih. Eh, karena kemarin tuh aku pernah konsultasi kenapa ketika rate itu sangat mm, tidak disarankan karena itu subjektif dan kecuali teman-teman sudah punya sertifikasinya. Kalau kalian belum punya sertifikasinya, jangan kayak sekali-kali teman-teman menaruh rate kayak misal bintang 3 dan lain sebagainya dalam Microsoft Word, padahal teman-teman nggak punya sertifikasinya. Itu tuh sangat tidak disarankan. That's why kayak apa aja yang kalian bisa, kayak aku tools and technologies ya, aku cuma tahu emang apa yang aku bisa. Tapi pendalamannya seperti apa, ini yang nanti bisa dikonfirmasi lagi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan next. Nah, ini yang kedua adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau kalian bingung, Kak, wording apa yang harus aku taruh ketika aku mau menaruh penjelasan pekerjaanku di CV. Teman-teman bisa cek Harvard template, itu nanti dia akan ada kayak kunci-kunci wordingnya. Oh, kalau kalian jadi leader tuh apa aja sih? Oh, kalau kalian jadi HRD tuh kayak gimana sih? Itu ada. Jadi kayak kalian bisa menggunakan Harvard template, cari aja di Google. Itu banyak keluarnya, jadi sesuaikan apa yang mau kalian butuhkan. And then ada juga template-template CV yang bisa kalian gunakan. Nah, selanjutnya aku menyarankan resume worded ini. Jadi tuh ini tuh kayak reviewer CV gitu. Tapi yang menariknya adalah bukan hanya dia ngasih rate atau nilai, kalian tuh nilai CV-nya berapa, 50, 60, 70, 80, tapi dia juga ngasih tahu kayak better sarannya tuh kayak apa sih kalau menjelaskan job desk ini tuh kayak apa. Terus juga ya, walaupun kayak aksesnya kalau kalian mau lebih harus premium ya, tapi kayak yang gratisnya tuh juga sangat worth it gitu loh. Dan honestly, ini ngaruh banget untuk aku kemarin. Jadi waktu itu aku sempat ketolak MSIB di batch 6. Terus aku mulai ngulik di resume worded ini, CV-ku aku perbaikin, and then alhamdulillah semester 7 aku keterima. Jadi kayak menurutku resume worded ini salah satu untuk nge-review CV yang worth it untuk kalian coba. Karena
cukup detail sih. Ini soalnya aku dapat rekomendasi dari siapa ya waktu itu ya. One of HRD juga sih. Jadi mungkin bisa teman-teman gunakan untuk jadi referensi. Then next. Ya. Oke. Aku sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Kak, maaf aku mau tanya. Boleh, boleh. Oh, jadi kan kalau aku kan pribadi nggak aktif di organisasi. Emang nggak ikut organisasi, tapi mungkin ada beberapa lomba yang aku ikutin. Nah, aku cantumin kan di CV-ku. Kadang tuh kita interview, datang ke kantor untuk interview, kita memperkenalkan diri, memperkenalkan gimana CV kita kan. Cuman setelah itu kadang tuh udah gitu aja, cuman sampai di titik interview. Itu apa yang salah ya? Apa mungkin dari CV atau? Oh, ini posisinya udah interview ya? Iya. Oke, kalau prosesnya sudah sampai interview, berarti harusnya CV-nya tidak ada masalah. Karena artinya seleksi CV-nya sudah aman. Mungkin ini adalah asumsiku aja ya, tapi benar atau enggaknya aku nggak tahu. Balik lagi kayak interviewer itu atau recruiter mereka punya judgment-nya sendiri atau kayak penilaiannya sendiri yang kadang-kadang every person tuh punya preferensinya masing-masing karena kan tergantung usernya juga dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan adalah satu, dua, ketika mereka apakah ada pertanyaan soal pengalaman di CV kamu pas interview? Pengalaman ada, aku juga jelasin apa pengalaman aku gitu. Sebenarnya gini, satu mungkin mereka tidak cocok dengan profil kamu, maksud kayak tidak sesuai dengan permintaan usernya, atau yang kedua, ya balik lagi karena persaingan ketat, tapi yang kedua mungkin aja sebenarnya the way penjelasan dari interviewnya belum menjawab atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu aja sih sebenarnya. Karena kayak kalau di interview tuh kadang-kadang kita harus sangat bahasanya apa ya, selektif dalam memilih kata yang sesuai atau yang kira-kira kayaknya ini sesuai deh sama yang diekspektasikan recruiter. Kayak gitu. Jadi kayak bukan hanya teman-teman menjelaskan tok apa yang kalian kerjakan, tapi kalian harus ekspektasikan atau bukan ekspektasikan sih. Kalian memperkirakan kayaknya apa yang dibutuhin sama this recruiter. Kayak gitu. Soalnya kalau aku interview, ini aku berbicaranya based on my pengalaman ya, karena aku nggak tahu kalau orang lain. Kalau dari aku, biasanya ketika aku interview, aku akan memperkirakan dulu ketika mereka menanyakan sesuatu, ini kayaknya arah pertanyaannya mereka lagi pengen ngulik ini deh. That's why aku akan menjawab sesuai dengan yang aku kira ini adalah hal yang mereka ekspektasikan. Mungkin itu akan sulit dicerna ya sama kalian. Tapi simpelnya gini deh. Tapi kebayang nggak yang aku jelasin? Kebayang. Tapi simpelnya gini. Kalau kalian ketolak interview, harusnya aku juga pernah ya sekali, tapi sebenarnya bukan interview tuh sih, tapi next step-nya. Kalau misalkan kalian ketolak dalam proses recruiter, pahamilah itu bukan kalian karena kalian jelek atau kayak Kak, kenapa ya aku ketolak terus. Tapi balik lagi, satu, rezeki kita nggak ada yang tahu, dan yang kedua, persaingannya terlalu ketat guys. Saat ini tuh persaingan sangat ketat. Bahkan kayak kalau kalian tahu yang top kandidat, mereka bisa kalah sama orang-orang yang masih nol pengalaman. Itu yang terjadi di MSIB. Kalau kalian tahu. Kalian berarti generasi yang gak ngerasain MSIB ya? Jadi tuh gini. Aku ngerasain. Kenapa? Aku Tadi siapa ngerasain yang betul banget. Aku. Yes. Jadi kalau kalian tahu, MSIB tuh sangat menurutku, aku bingung parameter recruiter menerima anak magang ini. Satu, karena CV-CV yang menurutku bahkan kayak di level teman-temanku yang mereka sudah lebih oke, itu ketolak.
Sedangkan teman-temanku yang CV-nya menurutku, wow, ini masih kosong. Dalam artian kayak, ya belum dibandingkan sama temanku yang lain kayak, ya belum gimana-gimana. Kayak gitu, malah lolos. Jadi, balik lagi itu yang terjadi ketika kalian nanti pun kerja. Kayak apalagi level-level yang entry level. Itu tuh makanya sangat berjalan yang namanya, aku selalu bilang, kuasa Tuhan. Jadi kalau misalkan kita dalam berusaha, itu nggak bisa cuman usaha kita sendiri. Tapi juga harus ada peran Tuhannya, dalam artian Allah. Ya, kalau di Islam Allah. That's why harusnya, ya ayahku selalu bilang, misal 60% usaha kita, 40%-nya adalah kuasa Tuhan. Jadi kayak kalau misalkan ya ini kinda nggak jelas menurut kalian mungkin. Tapi kalau dari aku, kadang kita sudah berusaha sebagus mungkin, tapi kok masih kalah kayak udah konsultasi sana sini, udah iya bootcamp sana sini, ngejar sertifikasi sana sini, tapi kok belum lolos ya. Balik lagi, kitanya hanya 60%, tapi masih ada 40% Tuhannya. Kalau emang rezekinya belum jadi rezeki kita ya nggak akan dapat karena masih menjadi rezeki orang lain. That's why kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki kita. Gitu sih, kejawab gak ya? Agak kemana-mana. Oh ya Kak, sama satu lagi. Kalau misalkan kita mau update CV, nah kalau untuk skill itu kalau misalkan kita ikut beberapa kursus itu termasuk skill bukan ya? Kursus Iya. bootcamp gitu kah? Ya, Bootcamp? yang kayak kursus di Coursera misalnya. Itu bukan skill sih. Bisa jadi skills cuman based on sertifikasi. Jadi kayak jatuhnya kayak itu sertifikasi kalian bahwasannya dalam kalian punya kemampuan ini itu sudah terverifikasi. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Yes. Alright, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, nggak ada. Sebenarnya kalau kursus atau ya kayak Coursera dan sebagainya itu untuk meyakinkan recruiter aja. Karena kan nanti kayak ada hasil gitu kan, kayak sertifikat gitu. Itu kalau kalian udah ngelakuin ini, artinya sudah lulus dalam kursus ini dan lain sebagainya. Oh iya, kalian sudah terpercaya dalam aspek ini karena udah dikeluarkan sama lembaga kursusnya. Kayak gitu. Alright. Next lagi ya. Oke, ini quick tips interview. Ini singkat aja teman-teman. Kalau satu kunci dari interview itu sebenarnya adalah kuncinya adalah percaya diri. Percaya diri dalam artian teman-teman harus mempercayai apa yang teman-teman tulis di CV dan mempercayai apa yang akan kalian sampaikan. Jadi jangan kelihatan ragu. Kayak gitu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk kalian bisa percaya diri terhadap apa yang kalian tulis dan apa yang kalian sampaikan adalah berdasarkan riset. Riset tentang posisi yang kalian apply dan juga perusahaannya. Karena itu sangat penting untuk kalian bisa memprediksi atau kayaknya recruiter ini interestnya maksud nanyanya ke sana dan sebagainya karena kalian sudah riset dulu nih posisi ini membutuhkan apa, terus perusahaan ini sebenarnya arahnya kemana. Nah, riset soal posisi ini teman-teman juga bisa lihat based on kan kayak misal mereka open apa sih bahasanya tuh kayak open pekerjaannya tuh di berbagai platform itu kan biasanya ada qualification-nya terus ada penjelasan ada keterangan tentang perusahaan dan lain sebagainya itu bisa untuk teman-teman jadi referensi untuk teman-teman riset lebih dalam soal posisi dan juga perusahaannya terus sama kayak kebutuhan merekanya tuh seperti apa sih kayak gitu. Yang ketiga, pahami metode STAR. Nah, ini sangat membantu untuk kalian tahu cara bagaimana kalian jelaskan apa yang kalian lakukan. Misal STAR itu situasi, tugas, aksi, dan hasil. Kayak gitu. Ntar teman-teman ini boleh dalami lebih dalam lagi. Terus yang selanjutnya adalah senyum, ramah, interaktif, dan nggak muter-muter jelasinnya. Kenapa hal ini penting? Recruiter itu kan mereka menginterview banyak orang guys.
otomatis mereka jujur. Aku pernah soalnya di posisi yang nge-interview banyak orang. Lama-lama tuh kayak, aduh kita basi banget, aduh kita males banget ngedengerin jawaban templatek yang udah ada di berbagai medsos, atau kayak, aduh ini orangnya intonasinya nggak interaktif banget nih, ngebosenin. Itu tuh kadang-kadang ngaruh, karena bayangin mereka sehari itu bisa nge-interview 10 orang, 15 orang, 20 orang dengan job desk mereka yang lain yang harus mereka kerjakan. Jadi kayak itu sangat membantu teman-teman ketika kalian membuka diri kalian dengan senyum, ramah, nadanya juga interaktif, karena itu jadinya nggak menyebarkan aura positif. Soalnya aku kemarin pernah interview offline sama waktu itu di mana ya? MSIB, Kemendikbud. Ya, Kemendikbud. Terus kayak satu hal yang dinotis banget sama recruiternya adalah aura positif yang berusaha aku sampaikan dengan senyum, kayak halo selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kayak itu bukan artinya teman-teman fake atau enggak, tapi bagaimana teman-teman berusaha untuk apa ya bahasanya, menaikkan suasana kayak gitu. Karena kalau kalian datang dengan muka yang datar, terus juga intonasi yang lurus saja, kayak maksudnya datar, itu akan sangat berpengaruh juga ke recruiter yang menilai, sepertinya anak ini tidak excited atau tidak tertarik sekali dengan posisinya dan lain sebagainya. Soalnya ada beberapa yang komentarnya seperti itu. That's why sangat recommended untuk teman-teman, harus malah untuk kalian senyum, ramah, memberikan aura friendly, positif, dan interaktif. Dan ya tidak muter-muter jelasinnya, dalam artian jelaskan dengan spesifik mungkin, dan pahami pertanyaannya seperti apa, biar jawabannya juga langsung direct ke apa yang sebenarnya diinginkan sama recruiternya dari pertanyaannya. Kayak gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Jeng, 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 jeng. Oke, aku rasa nggak ada. Kita next saja. Nah, ini public speaking. Ini simple aja, guys. Oh, ya kita belum tanya jawab. Public speaking, honestly aku nggak ada PPT lebih soal public speaking. Tapi sebenarnya inti dari public speaking adalah satu usaha yang bisa teman-teman lakukan adalah belajar membuka diri. Kalau teman-teman introvert, itu bukan menjadi alasan untuk teman-teman menutup diri atau malu-malu dan lain sebagainya. Introvert, kalian bisa lihat mau di Ayunda Raditya Dika, mereka bisa menempatkan diri kapan mereka harus menjadi introvert sejati, mana mereka harus profesional atau kayak menjadi kebutuhan mereka untuk berinteraksi, membuka diri. Inilah kenapa teman-teman harus mau memaksa diri kalian untuk more talkative ya, lebih membuka pembicaraan atau berdiskusi dan lain sebagainya. Atau paling tidak ketika orang approach kalian memberikan respon yang positif atau tidak menghindar dan lain sebagainya. Inilah kenapa kayak kalian harus belajar membuka diri terlebih dahulu. Tapi yang kedua adalah teman-teman harus percaya diri. Dalam artian teman-teman harus percaya bahwa kalian sebagai pribadi pasti punya kelebihan. Di dunia ini gak mungkin setiap orang isinya kekurangan doang. Pasti dia ada kelebihan. Kalau teman-teman mau untuk kayak meningkatkan percaya diri kalian boleh banget minta afirmatif dari orang-orang sekitar kalian yang kalian percaya. Misal, aku tuh kelebihannya apa sih? Menurut kamu kayak kelebihanku tuh misal, oh aku pendengar yang baik, oh aku ini, dan lain sebagainya. Itu akan ngebuat kalian, nge-imbus kalian untuk lebih melihat, oh iya, diriku nih ada kelebihan loh. Itu yang akan ngebuat kalian more confident. Tapi juga ketika kalian sudah mempunyai kepercayaan diri yang masih batas normal ya guys. Kalau udah berlebihan itu nanti jadi NPD dan lain sebagainya. Yang masih batas normal itu akan sangat membantu kalian untuk menetralisir komentar-komentar atau
hal-hal negatif di sekitar kalian. Karena ketika kalian mau belajar untuk public speaking atau berbicara lebih mudah kepada orang-orang, itu pasti akan ada hatersnya. Kayak apa sih nih orang SKSD banget dan lain sebagainya. Biarin aja, orang mau ngomong apa. Karena mereka tidak tahu proses yang sedang kalian jalani, apa yang sedang kalian usahakan, bodo amat aja. Inilah kenapa untuk bisa mencapai suatu proses percaya diri, teman-teman harus belajar bodo amat terhadap hal-hal yang tidak bisa teman-teman kontrol. Ini kayak bukunya Mark Manson yang Seni Bersikap Bodo Amat. Ketika kita bisa bodo amat terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita hanya yang justru teman-teman harus pedulikan adalah hal-hal yang bisa teman-teman kontrol. Ketika kita melihat reaksi orang lain, terus juga feedback dari orang lain, itu adalah hal yang tidak bisa teman-teman kontrol. That's why apa yang bisa teman-teman kontrol adalah terhadap diri kalian. Jadi, oh gimana sih aku lebih memblok komentar-komentar yang tidak membangun atau misal hal-hal yang akan justru menghambat kemajuanku ya, itu kalian yang kontrol. Jadi kalian tidak bisa langsung melarang, lu nggak boleh dong untuk ngomongin gue gini-gini ya. Itu hak orang untuk berpendapat soal kalian. Ya, kecuali fitnah dan sebagainya ya, itu ranahnya nggak bagus. Tapi karena kalian nggak bisa melarang orang-orang untuk menyampaikan atau berpendapat sesuatu, yang bisa kalian kontrol adalah apa yang akan kalian sampaikan. Inilah kenapa proses mencapai kepercayaan diri itu butuh proses. Jadi kayak butuh step by step untuk teman-teman mencapai level ke sana. Inilah juga kalian harus lebih banyak, aku suka nyebutnya muhasabah diri. Jadi kayak introspeksi diri, ngobrol sama diri sendiri. Sebenarnya aku tuh kenapa ya? Sebenarnya aku sukanya gimana ya? Kayak gitu. Karena honestly itu akan ngebentuk banget confident kalian, jujur. Ketika kalian udah tahu kelemahan kalian apa dan kelebihan kalian apa. Nah, yang ketiga adalah latihan. Dalam artian kalian latih. Nah, kalau di aku, karena aku orangnya agak males kalau latihannya depan kaca yang aku interaksi. So, aku lebih seneng latihannya by aku lomba debat. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang suka lomba speech, orasi, pidato, atau puisi, dan lain sebagainya. Ya, it's up to you guys. Tapi ada juga yang mereka latihannya depan kaca, ngobrol, atau kayak suka ngomong sendiri, dan lain sebagainya. Itu akan membantu. Ya, bisa juga makanya teman-teman memilih wadah yang dapat teman-teman lakukan untuk menjadi tempat kalian latihan dalam public speaking. Atau sesimpel gini sih, teman-teman, ini yang masuk ke poin selanjutnya juga berani mencoba. Ketika di kelas, dosen nanya, atau kalian yang di SMA deh, SMK, ketika di kelas ada guru atau dosen yang nanyain sesuatu, kalian berani untuk menjawab. Kalian lebih menginisiasi dalam merespon guru atau dosen. Itu akan sangat berpengaruh juga untuk melatih kalian dalam public speaking dalam konteks atau ranah yang kecil. Yang selanjutnya adalah explore banyak hal. Ini penting sih, kayak kalau teman-teman banyak explore atau lebih ke banyak berinteraksi dengan banyak orang, kalian akan lebih mengerti banyak orang. That's why kalian bisa menyesuaikan apa yang harus kalian sampaikan, bisa juga menyesuaikan topik apa yang harus kalian bahas untuk bisa interaksinya lebih jauh dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perbanyak baca. Ini untuk pengetahuan, karena biar teman-teman banyak topik yang bisa teman-teman bahas atau kayak teman-teman lebih punya knowledge yang banyak sehingga referensi kalian akan lebih banyak juga. Oke, that's it dari aku. Oke, dari aku itu kita next ke question and answer aja ya, Q&A aja kali ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Opai atas penjelasan materi terkait transkripsi dan public. Tadi keren banget kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana cara berproses Kak Opai dari mulai memilih organisasi, berapa lama memilih organisasi, lalu magang dan mencoba berbagai macam lomba-lomba di berbagai kegiatannya.
Dan Kak Fai sekarang juga sudah mau bagaimana dia untuk berkarirnya. Jadi silakan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait proses atau CV atau bahkan tadi public speaking. Oke, kita akan tunggu sekitar 10 detik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan langsung next untuk praktik public speaking untuk perkenalan diri, Kak Fai. Jadi tadi kita sudah sepakat bahwa 2 menit, 2 sampai 3 menit kita harus bisa memperkenalkan diri agar kita tahu gitu bahwa 3 menit ini tuh berharga banget dan powerful mungkin tuh diinter sama HRD atau orang yang terus Fai. Hmm. Oke, boleh. Apakah ada volunteer di sini? Oke, Kak Winda, Kak Aska, Kak Sela, Kak Andri, Kak Haura, dan Kak Tariska. Apakah mau? Oke, silakan Kak Aska. Oke, boleh sambil on cam kali ya. Jadi biar terlihat. Silakan Kak Aska, saya persilakan. Oke, mau pakai kerudung dulu mungkin? Oke. Kak, maaf banget, aku nggak bisa on cam karena jaringan. Jadi kalau on cam suara aku nggak jelas. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Virus untuk materinya yang sangat luar biasa and really insightful for tonight. Tapi ada satu hal, tadi kan ada 3 kategori, major kategori untuk kayak bakal dilirik HR, ada organisasi, lomba, dan juga internship. Nah, kalau volunteer nih, kira-kira HR tuh ngeliriknya tuh kayak gimana? Karena jujur, aku di tahun pertama itu doing a lot of volunteering dan emang ada satu volunteer yang agak masuk ke ranah karir yang aku mau gitu sih Kak. Itu aja. Se-impact itu Kak atau kayak oh better for gak usah fokus ke situ gitu. Itu aja. Thank you. Oke, aku langsung jawab aja kali ya. Sebenarnya kalau volunteer tuh jatuhnya konsepnya sama aja kayak organisasi, cuman kan bedanya di periodenya aja ya, macam-macam kan kalau volunteer itu. Sebenarnya apapun yang kalian lakukan itu akan sangat berimpact ketika teman-teman bisa menjelaskannya dengan baik di CV. Jadi misal kalian volunteer, Aska volunteer apa kayak yang mostly-nya? Aku ada yang paling besar tuh waktu aku ikut international volunteer sih Kak. Oke. Misal international volunteer, misal posisinya jadi sekretaris atau kayak public relation atau kayak divisi acaranya gitu, eventnya kayak gitu. Itu akan semua sebenarnya berimpact ketika kalian bisa ngejelasinnya. Misal skala volunteernya tuh nasional kah, internasional, apalagi kalau internasional itu exposure-nya akan sangat besar. Berarti kan artinya partisipannya bukan hanya dari regional atau kayak Indonesia aja nasional, tapi dari berbagai macam negara. Terus juga kayak partisipannya berapa, terus kayak apa yang kamu lakukan, apakah kamu jadi leadernya, atau misal kayak megang projectnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah jelaskan dengan baik apa yang kamu lakukan. Skalanya, terus juga impact-nya, itu akan sangat berpengaruh sih. Jadi kayak, walaupun kamu nggak organisasi, tapi ada volunteer banyak, ya pakai aja. Apalagi ketika itu sesuai sama posisi yang mau kamu apply. Kayak gitu. Oke, thank you so much Kak Virus atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Aska atas pertanyaannya. Apakah ada yang lain? Pertanyaannya, silakan. Halo Kak Aska, boleh? Udah on? Oke, Haura, Sela, Kak Andri, Kak Winda. Oke. Kita akan praktik untuk terakhir, praktik public speaking-nya. Kita akan coba untuk apakah ada yang ingin jadi volunteer untuk memperkenalkan diri. Jadi saya adalah HR
yang sedang merekrut kalian gitu, diundang dan jadi inter bagaimana kalian memperkenalkan diri dalam waktu 2-3 menit, uh, lalu bagaimana nanti tanggapan Kak untuk perkenalan diri kalian. Seperti itu. Oke, 3, 2, 1, boleh. Oke, akan masuk ke Winda. Halo Kak Winda, halo, Iya, boleh untuk praktik public speaking-nya? perkenalan diri ya, Kak. Ya, betul. Oh, nama saya Nino Windarwati, biasa dipanggil Winda. Saya mahasiswi psikologi di Universitas Borobudur, semester 4. Oke, Mungkin gini kali ya Putri. Winda sebelumnya dari jurusan apa? Psikolog, Kak. Oke, berarti kita assuming kamu lagi apply jadi HR internship ya, dari backgroundnya psikologi. Oke, boleh Winda perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Oh iya. Aku gugup. It's okay, gak apa-apa. Dicoba aja dulu. Oh iya. Perkenalan biasa atau? perkenalan mau lamar kerja gitu Kak Winda. Oh. Waktu itu perkenalannya gimana kok sampai tahap interview doang gitu. Nah mungkin ini akan jadi feedback gitu dari Kafai, akan ada feedback dari Kafai apa yang kurang, apa yang perlu diimprove lagi. Waktu itu aku perkenalan seperti biasa, kayak perkenalan diri, nama saya Nino Windarwati, mahasiswa Universitas Borobudur. Terus waktu itu cuma sampai di titik kayaknya yang waktu ikut lomba kepenulisan sama apa tuh namanya ya? Cuman sampai di titik itu doang, Kak. Jadi aku ikut ini pengen banyak belajar dari Kak Fai mungkin. Oke, wait. Maksudku gini, Sobat Putri. Ketika memperkenalkan diri, apa aja yang Winda sampaikan? Oh, pengalaman kerja. Oke, berarti gini deh, kita simulasi ketika kemarin Winda pas interview. Jadi kayak coba recall lagi, kemarin tuh pas kamu interview, itu gimana sih nyampein perkenalan dirinya? Tinggal diulang lagi. Kayak gitu. Oh. Awal masuk sih aku cuman kayak, nah saya Nino Windarwati. Saya sekarang mahasiswi psikolog di Universitas Borobudur semester 4. Saya ada pengalaman saya ada di beberapa bidang. Sebelumnya saya bekerja di PNM PT Persero selama 1 tahun. Dan ya aktivitas akhir-akhir ini hanya kuliah dan menulis saja. Seperti itu Kak Fei. Oke, berarti kemarin perkenalannya seperti itu ya? Iya. Oke. Ini Putri, ini langsung aku kasih insight dari aku kah? Ya, boleh Kak Fai. Oke, teman-teman, kalau misalkan perkenalan diri itu adalah titik poin untuk kalian ngasih tahu ke recruiter, ini loh kalian, kayak gitu. Jadi, buat semenarik mungkin, atau kayak biar si recruiter tuh mau dengerin kalian di seterusnya gitu loh, dan mereka mau apa ya bahasanya, mengulik apa yang kalian lakukan. Misal gini, satu teman-teman bisa dulu
general ya karena kita di Indonesia it's okay untuk kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sesuaikan kayak misal selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Virus Mumtaz dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, saat ini berada di semester 8. Untuk kesibukan saya saat ini selain berkuliah saya juga aktif dalam berbagai organisasi, dan juga saat ini saya memiliki pengalaman magang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa ngejelasin lagi, saya memiliki kesibukan di organisasi, di terbarunya saya menjabat sebagai ketua dari UKM Veteran Conference, yaitu UKM Debat di UPN Veteran Jakarta, dan di pengalaman sebelumnya ketika magang saya menjadi posisi di Legal Compliance di PT Telekomunikasi Indonesia. Iya, itu aja untuk berikut untuk perkenalannya. Terima kasih. Sesimpel sebenarnya bisa kayak gitu. Kayak kalau misalkan kalian mau make it short, tapi juga balik lagi, ini sebenarnya disesuaikan sama waktu ya. Kadang tuh ada yang cuma 1 menit, bahkan kayak only 30 detik. Kadang kayak, ya udah make it short ya, cuma 30 detik atau kayak 1 menit. Ada juga yang kalian dikasih kayak waktu 3 menit. That's why kalau waktunya semakin banyak, kalian bisa eksplorasi. Kayak misal tadi kayak, saya selain aktif di akademik, saya juga aktif di organisasi, terus sebutin lomba, terus juga mempunyai pengalaman magang. Tapi juga kalian bisa, ini sebenarnya sesuaikan juga sama posisinya ya. Atau kayak, apa sih namanya? Requirementnya. Misal gini, kayak mereka butuhnya yang akademik. Oke nih, kalian bisa jelasin, saya juga memiliki beberapa prestasi akademik di kampus seperti menjadi mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya. Kayak bikin itu menjadi di notice terlebih dahulu sama recruiter. Kayak kalau kalian tadi pernah magang di ini dengan posisi yang sesuai nih sama apa yang kalian apply. Kayak kalian bisa bilang saya terkhusus di magang sebelumnya di bagian legal compliance, saya mendapat tugas atau job desk untuk melakukan riset atau assessment dan lain sebagainya. Yang ternyata di rekrutmen memang jelas kalian tuh nanti kerjanya bakal nge-assessment kayak gitu. Jadi cari yang emang sebenarnya udah dari awal kalian ngasih tahu nih bahwa kualifikasiku tuh sesuai sama yang dibutuhin perusahaan atau ya rekrutmennya kayak gitu. Kejawab ya? Kejelasin nggak ya? Bagaimana Kak Winda? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Mungkin terlalu itu kali ya, gugup itu loh, Kak, yang kadang bikin ngeblank. Iya sih. Aku sadar hal itu. Itu banyak yang terjadi. Bahkan kayak levelku aja juga kayak bahkan aku sampai saat ini juga gugup. Tapi itu kayak untuk gimana kalian paling tidak nggak terlihat gugup adalah raut muka. Jadi paling tidak make sure raut muka kalian tuh nggak kayak gitu lah, kayak mikir. Itu jangan kelihatan. Walaupun kalian ngeblank kayak ya kayak diem aja tapi kayak diemnya tuh cuman only 2 detik terus tapi kayak masih senyum. Walaupun kayak senyumnya juga jangan yang berlebihan yang kayak nanti apaan sih nih anak kayak gitu, nggak kayak gitu juga, tapi kayak senyum yang emang senyum ramah gitu loh. Kan kalau misalkan senyum berlebihan nanti kayak nih orang waras gak sih ya bagaimana, kan kayak gitu ya. Tapi kayak emang senyum-senyum yang iya Pak. Kalau kalian tahu konten-kontennya apa sih, konten di TikTok kan suka ada ya kayak karyawan yang basa-basi kayak gitu, itu bisa kalian tiru karena itu works banget di kerjaan guys. Kayak gitu. Ya, Gitu, betul sekali Winda. Kak Fai jelaskan. Dan semoga jadi feedback yang cukup insightful ya, Kak Winda, untuk bisa apply di beberapa magang selanjutnya. Iya, terima kasih Kak Fai. Sama-sama. Oke, kita satu lagi ya Kak, karena 2. Oke. Boleh. Halo Kak Haura Magfirly. Halo Kak Haura Magfirly. Halo Kak Haura. Oke, baik. Ya Kak Putri. Oke.
kita akan praktik public speaking mengenai perkenalan di sekolah magang atau beasiswa. Nah, pernah nggak sih Kak Haura memperkenalkan diri dalam 2 sampai 3 menit terkait tentang Kak Haura sendiri di depan rekrutmen? Boleh untuk Kak Haura dipersilakan. Oke, berarti ini aku ceritanya pura-pura mendeskripsikan diri aku ya. Ya, waktu itu mungkin Kak Haura mau melamar posisi apa, terus baru dijelaskan. Saya izin untuk perkenalan diri. Oke, aku dulu pernah sempat, karena aku kan, ini cerita sedikit ya, kakak-kakak. Jadi dulu aku sempat, kan aku kan kuliah masuk UNJ itu lewat jalur undangan, lewat SNMPTN. Dan memang di bulan Maret itu udah ada, Maret apa April gitu, udah ada kayak pengumuman untuk kelulusan gitu. Nah, terus karena udah lulus, terus kan akhirnya aku nganggur tuh, tinggal ujian sekolah doang dan lain sebagainya. Oh, heeh. Terus aku kayak mikir, wah kayaknya nganggur sampai bulan apa ya, September apa ya, PKKMB. Pokoknya sampai akhir tahun gitu ya. Aku mikir kayak kalau misalkan aku diem aja main sama teman-teman kayak buang-buang waktu kan. Akhirnya aku Tuh. coba apply ke beberapa perusahaan, enggak perusahaan sih, kayak ke beberapa pekerjaan yang memang aku temui di Instagram. Yang pertama aku pernah coba lamar di Bank BCA dan waktu itu memang aku udah lolos interview pertama, terus udah lolos tes MTK bahasa dan lain sebagainya. Terus tahap ketiga tuh disuruh pengumpulan data, cuman karena umur aku belum 17 tahun, karena aku ulang tahun bulan Juli, itu aku apply ke BCA sebelum bulan Juli, jadi aku belum 17 tahun dan itu Sayang merupakan banget. salah satu apa namanya, maksudnya aku pernah melakukan interview gitu ya. Dan satu lagi aku juga pernah setelah tidak jadi bekerja di BCA karena masalah umur, akhirnya aku memutuskan untuk mencari lowongan pekerjaan lain. Dan memang pada saat itu adanya kayak jadi pramusaji di Hoka Hoka Bento gitu, Hokben. Dan begitu aku daftar, besok aku langsung dikabarin, langsung interview dan keterima. Jadi aku pernah bekerja di restoran Hokben gitu, jadi pramusaji. Nah, mungkin itu sedikit cerita pendek dari aku. Mungkin langsung aja kali ya ke role play gimana cara aku Boleh, boleh. memperkenalkan diri. Oke. Mungkin kan ini malam, jadi aku POV-nya malam kali ya, Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, selamat malam kepada Ibu Fairuz. Izin memperkenalkan diri, saya Haura Mahfirde Putri, tapi Ibu bisa panggil saya Haura. Saya merupakan lulusan SMA di SMA 72 Jakarta Utara, yang mana saya di SMA mengambil jurusan bahasa. Saya pada tahun ini saya berumur 16 tahun, tapi di bulan Juli nanti saya akan berumur 17 tahun. Jadi saya akan berulang tahun pada tengah tahun ini. Nah, tapi aku sedikit lupa deh. Waktu itu aku memperkenalkan diriku kayak gimana, Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebisanya aja. Ya, ya. Seingetnya aja. Oke, oke, Kak. Oh ya, oh ya. Pada pengalaman ekstrakurikuler, saya pernah mengikuti ekstrakurikuler selama 2 tahun yaitu cheerleader. Dan saya dan saya pernah berlomba bersama tim saya yang itu bernama Tim Violet, itu berlomba ke kejuaraan daerah dan mendapatkan juara keempat gitu. Terus saya juga, pokoknya singkat cerita, saya memberikan penjelasan mengenai prestasi akademik maupun non-akademik yang saya lakukan di sekolah gitu, Kak. Terus habis itu, selain itu juga saya ngomong bahwa saya kayak selain mengerjakan hal-hal di sekolah lingkungan formal, saya juga mengerjakan hal-hal di luar lingkungan formal di rumah gitu. Kayak kan mama saya kebetulan dasawisma, saya ikut berpartisipasi gitu ya, membantu ibu saya dan lain sebagainya. Gitu sih Kak, singkat cerita. Soalnya sebenarnya saya nggak pas 3 menit gitu sih Kak, kayak mungkin lebih gitu. Dan memang pada saat itu mungkin interviewernya kayak mendengarkan terlebih dahulu gitu cerita hidup saya, baru beliau nanya-nanya mengenai kayak alasan masuk perusahaan, terus visi misi dan moto hidup kamu apa dan lain sebagainya gitu sih Kak.
Mhm. Oke, thank you, Ra. Sebenarnya ini menarik. Jatuhnya jadi kayak storytelling ya. Kayak apa aja sih yang sebenarnya yang sudah kamu lakukan selama ini dan backgroundnya kan banyak ya. Kayak tadi ngebantuin orang tua juga, terus juga eh, banyak ekstrakurikuler yang diikutkan pada SMA. Itu benar. Ya, itu sudah oke. Tapi mungkin dari insight dari aku yang bisa ditambahkan, di awal kamu ngasih tahu dulu kesibukanmu tuh apa sebenarnya. Jadi kayak si rekruternya tahu dulu nih, kamu bakal ngejelasinnya tuh ada apa aja kayak kesibukannya saat ini misal as mahasiswa kayak gitu atau siswa sedang proses wisuda untuk mengisi waktu saya kesibukannya apa dan lain sebagainya. Kayak itu menjadi lebih spesifik daripada karena gini, untung ketemu recruiter yang mau mendengarkan atau kayak kok sorry kok lemot banget. Aku off cam dulu ya teman-teman. Ada recruiter yang mau mendengarkan, tapi ada juga recruiter yang kayak ketika kamu ngomong kamu dipotong. Udah simple aja kayak gitu. Aku tuh soalnya pernah waktu itu organisasi apa ya? Itu aku lagi fase SMA mau ke kuliah. Aku nge-apply juga waktu itu mau volunteer gitu lah. Gitu deh. Ini volunteer sih. Tapi kayak aku udah di-cut duluan. Kayak karena aku ngelasinnya banyak, terlalu panjang terus kayak udah deh boleh make it short gak ya kayak gitu. Jadi kayak mungkin insight-nya dari teman-teman next kayak lebih kasih tahu dulu aja kesibukan intinya apa. Kalau misalkan kecuali kayak tadi Haura ya emang waktunya emang dikasih 3 menit. Cuman kalau misalkan emang waktunya nggak ada spesifik dikasih tahu, tapi biasanya kalau waktunya spesifik nggak dikasih tahu, artinya tuh harusnya ada dua hal. Satu, teman-teman bisa ngejelasinnya singkat, tapi yang kedua, teman-teman diberikan waktu untuk storytelling. Sebenarnya ada yang kayak gitu. Tapi untuk mengantisipasi, better untuk teman-teman make it short 1 menit, tapi kayak udah ngejawab semuanya. Kayak gitu loh. Biar kayak nggak terlalu panjang juga sih. Jadi kayak pertanyaan lainnya yang bisa teman-teman lebih eksplorasi sama recruiternya. Kayak gitu. Tapi yang tadi Haura sampai udah oke kok. Karena sesuai juga sama emang waktu yang dikasih ya. Jadi kayak ya it's okay. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Haura? Apakah feedbacknya eh, tersampaikan? Tersampaikan banget sih, terima kasih Kak Virus karena aku pun juga belum sempat daftar kerja lagi, maksudnya daftar cari-cari lowongan kerja. Jadi aku juga baru tahu bahwa HR itu kan ada yang memberikan kita kesempatan untuk berbicara, ada juga yang memang mewaktukan kayak coba dong lu pendekin lagi, ringkasin lagi gitu, kayak menceritakan diri lu tuh ringkas aja gitu kan, poin-poinnya aja. Aku juga baru tahu karena memang aku cuman baru pengalaman kerja tuh di sebelum kuliah dan paling interview magang juga nggak se apa ya HR-nya juga nggak sama gitu ya kayak HR mau lamar Hmm. kerja gitu. Terima kasih Kak Virus. Oke, baik. Terima kasih. Rangkaian acara sudah selesai. Seizin untuk menyampaikan bahwa data yang terjadi pada malam hari. Kak Fai sudah menjelaskan bahwa CV yang powerful itu seperti apa dan bagaimana kita harus dalam kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Baik itu secara kecil maupun besar, kita akan terus berproses dari waktu ke waktu. Jadi dengan sampai menyelah bahwa proses memang butuh waktu yang lebih panjang dan lebih lama lagi. Tapi percayalah, semua hal itu dilakukan agar teman-teman sendiri punya punya hasil yang teman-teman inginkan. Baik, sudah selesai. Terima kasih Kak Fai atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber pertama di Anak LinkedIn. Kak Fai, terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama di lain kesempatan Kak Fai. Oke, saya izin untuk penyerahan ini ya Kak, sertifikat penghargaan. Baik. Oke, kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya Kak Fai untuk penyerahan sertifikat penghargaannya dari Anak LinkedIn Kak Fai. Terima kasih jadi narasumber pertama. Oh my God, I'm happy. Oke, saya izin untuk dokumentasi. Baik, boleh menghadap ke kamera. Satu, dua, tiga.
Oke, baik, terima kasih. Oke, sudah selesai semua. Apakah ada Kafai ingin memberikan satu patah dua patah kata Kafai sebelum berpisah? Oke, sebelumnya aku mau say thank you kepada Putri dan teman-teman anak LinkedIn sudah mempercayakanku untuk menjadi narasumber pertama di kehektikan ini. And I'm so sorry, banyak kekurangan yang uh, terjadi hari ini. Kedua, aku mau say thank you kepada teman-teman yang sudah mau ikut untuk sharing session malam ini. Semoga apa yang aku sampaikan, teman-teman paling tidak mendapat insight baru. And feel free to approach me by personal chat, nanti minta aja nomornya ke Putri. Dan tadi kan kalau teman-teman udah SS, aku juga naruh di PPT, and then atau ke Instagramku aja langsung di virusmumtaz_nya 2 kayak gitu. Jadi ya feel free to DM me, terus juga PC, kayak aku akan berusaha untuk memberikan feedback terbaik atau menjawab pertanyaan kalian. Thank you so much sekali lagi untuk teman-teman anak LinkedIn dan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Oke, oke, terima kasih, Kafai. Oke, kita akan dokumentasi secara bersama-sama. Jadi, silakan untuk aktifkan kameranya. Jadi, kita akan dokumentasi untuk sesi hari ini. Oke, silakan untuk kameranya. Ini kamu kali, Winda. Tolong ya. Nyalakan lampunya. Wait, maaf. Bentar ya. Tolong pakai ya itunya, ring light-nya. Oh iya, kok aku agak bentar ya, mohon maaf lahir dan batin. Kelihatan nggak ini? Ini belum kelihatan sih. Serem Iya. amat ya, Win. Nggak kelihatan. Oh, Ya udah nggak mau follow. maafin, bentar. Kelihatan nggak? Nah, gitu aman. Kak Andri coba ya ininya rada gitu diginiin. Kayak miring begini ya. HP-nya. Kayaknya Kak Emang Andri itu gitu. lupa Nggak bisa. muternya dipindahin deh. Gimana gini? Nggak bisa loh. Lupa dinyalain yang apa sih yang buat HP-nya bisa muter gitu. Apa sih Rotasi gitu ya, layarnya? Kak? Iya, di rotate. Iya, rotate. Nggak bisa ini. Oh, ya udah oke. Ya udah nggak apa-apa. Dokumentasi ala kadarnya aja, Kak Andri. Iya. Oke. Boleh menghadap ke kamera. Oke, boleh. 1, 2, 3. Kak Haura tolong. Nah, beginikan Kak Haura. Cuma alisnya doang ini. Nah, gitu cantik kok, santai-santai. Begini gitu loh. Nah, ini kenapa sih pada gini mulu? Boleh menghadap ke kamera. 1, 2. Senyum ya, senyum dengan bahagia. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Rangkaiannya sudah selesai. Terima kasih, Kak Fai. Selamat malam. Selamat istirahat, Kak Fai. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Fai. Terima kasih Kak Thank Fai. you semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Virus. Terima kasih Kak Putri. Oke, teman-teman, jangan dulu keluar karena teman-teman diwajibkan untuk mengisi aja objek ya 5 sampai 10 menit. Sebentar, saya izin. Silakan untuk diisi. Nah, setelah diisi untuk konfirmasi apakah sudah selesai mengisi atau belum. Oke, boleh untuk diisi terlebih dahulu. Jika memang ada kendala, silakan untuk konfirmasikannya ya. Yang jujur aja nggak apa-apa kalau misalkan memang jelek, kalau misalkan bagus gitu. Oke, Haura, oke Winda, tolong ya. Nah, lu capek daripada tadi kenapa dipakai? Oke. Malu, guys.